Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan, Ibu Ulfah Agung Rayanti MPD, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat dan rahmatnya kita bisa berkumpul pada online kelas hari ini. Dan tak lupa juga sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari saya, Suci Nur Endah, sebagai moderator, Sri sebagai pemateri pertama, dan Endi sebagai pemateri kedua. Pada hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Filsafat Pancasila. Untuk penjelasan lebih lanjut, marilah kita simak dan sama penjelasan dari pemateri. Kepada pemateri, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Pujayati. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat Pancasila. Pengertian Pancasila. Istilah Pancasila berasal dari Sanskerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta, perkataan memiliki dua macam. Secara leksikal yaitu panca artinya 5 dan sila vokal i pendek artinya bantu sendi, alas atau dasar, sedangkan sila vokal i panjang artinya peraturan, tingkah laku yang baik, penting atau yang senonoh. Pengertian filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai kenyataan. Norma-norma dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan kepribadian bangsa Indonesia. Pengertian filsafat Pancasila menurut para ahli. Menurut Semadi pada tahun 2019 halaman 83-84, Pancasila merupakan sebuah filsafat karena merupakan acuan intelektual kognitif bagi cara berpikir bangsa yang dalam usaha-usaha keilmuan dapat terbangun ke dalam sistem filsafat yang kredibel. Menurut Abdul Ghani dalam Ruyadi pada tahun 2003, Pancasila merupakan filsafat negara yang lahir sebagai kolektif ideologi, cita-cita bersama dari seluruh bangsa Indonesia. Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang dalam yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endi Rohindi dari kelompok 10. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Sri Pujayati. Saya akan melanjutkan tentang Pancasila melalui pendekatan dasar ontologis, epistemologis, aksiologis. Yang pertama, dasar ontologis. Dalam kurung hakikat manusia, sila-sila Pancasila. Manusia sebagai penduduk pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga dan jiwa jasmani dan rohani. Sifat kodrat manusia ialah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, dasar epistemologis dalam kurung pengetahuan, sila-sila Pancasila. Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan sebagai dasar ontologisnya. Pancasila sebagai suatu ideologi bersumber pada nilai-nilai dasarnya, yaitu filsafat Pancasila dalam kurung Soeharyanto 1999 nomor 51. Terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologis, yaitu pertama, tentang sumber pengetahuan manusia, kedua tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, ketiga tentang watak pengetahuan manusia dalam kurung Titus 1984 nomor 20. Adapun potensi atau daya untuk meresepkan pengetahuan atau dengan lain
perkataan transformasi pengetahuan terdapat tingkat sebagai berikut: demonstrasi, imajinasi, asosiasi, analogi, refleksi, intuisi, inspirasi, dan ilham. Yang ketiga, dasar aksiologis Pancasila. Aksiologis merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Pembahasan aksiologi menyangkut masalah nilai-nilai kegunaan ilmu. Artinya pada tahap-tahap tertentu, kadang ilmu harus disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan moral suatu masyarakat, sehingga nilai kegunaan ilmu terdapat dirasakan oleh masyarakat dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan sebaliknya, malahan menimbulkan bencana. Terus Pancasila sebagai landasan filosofis pengembangan kurikulum. Pancasila sebagai landasan filosofis pengembangan kurikulum nasional sebagai suatu sistem kurikulum nasional KBK atau kurikulum berbasis kompetensi mengakomodasikan sebagai perbedaan secara tanggap budaya dengan memadukan beragam kepentingan dan kemampuan daerah. KBK menerapkan strategi yang meningkatkan kebermaknaan pembelajaran untuk semua peserta didik terlepas dari landasan budaya, etnik, agama, dan gender melalui pengelolaan kurikulum berbasis sekolah dalam rekonseptualisasi kurikulum. Ini digunakan landasan filosofis Pancasila sebagai dasar pengembangan kurikulum Pancasila sebagai relevan untuk penerapan filosofi pendidikan yang mendunia seperti 4 pilar belajar (learning to be, learning to know, learning to do, dan learning to live together). Terus ada lagi filsafat Pancasila dalam pendidikan di Indonesia. Filsafat pendidikan di Indonesia berakar pada nilai-nilai budaya yang terkandung pada Pancasila. Nilai Pancasila tersebut harus ditanamkan pada peserta didik melalui penyelenggaraan pendidikan nasional dalam suatu pendidikan. Filsafat pendidikan ialah pemikiran yang mendalam tentang pendidikan berdasarkan filsafat. Apabila kita hubungkan fungsi Pancasila dengan sistem pendidikan ditinjau dari filsafat pendidikan, bahwa Pancasila pandangan hidup bangsa yang menjiwai dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu sistem pendidikan nasional Indonesia wajar apabila dijiwai, didasari, dan mencerminkan identitas Pancasila. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya alihkan ke Baiklah teman-teman semua, kita sudah mendengarkan penjelasan dari kedua pemateri tadi. Demikianlah presentasi pada hari ini terkait filsafat Pancasila. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.